Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Yanti dengan NIM 202300008. Saya adalah mahasiswi di STIE KBP Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika keuangan tentang teori dan penerapan barisan dan deret. Ada 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konsep dasar barisan dan deret. Yang kedua, bunga sederhana dan bunga majemuk atau yang disebut dengan future value. Dan yang ketiga, present value dengan bunga sederhana dan bunga majemuk. Oke, langsung saja ke pembahasan materi tentang teori dan penerapan barisan dan deret. Untuk teori pertama sekali yang akan kita bahas yaitu konsep dasar barisan dan deret. Pada konsep dasar barisan dan deret ini kita harus tahu apa itu barisan dan apa itu deret. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Jadi barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Dalam barisan terdapat bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan itu sendiri disebut dengan suku. Suku adalah bilangan-bilangan yang terdapat pada barisan. Sedangkan deret adalah jumlah bilangan-bilangan atau suku-suku yang terdapat pada barisan. Jumlah bilangan-bilangan atau suku-suku yang ada atau terdapat pada barisan, pada suatu barisan. Barisan dan deret ini terbagi ke dalam dua, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Perbedaannya itu terdapat pada kalau aritmatika yaitu penambahan, sedangkan geometri perkalian. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Pertama sekali yang harus kita ketahui dalam materi ini yaitu pengertian dari aritmatika. Aritmatika adalah barisan dan deret yang memiliki beda atau selisih yang sama. Barisan dan deret yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Beda ini disimbolkan dengan huruf B. Sedangkan pengertian dari barisan aritmatika adalah barisan yang suku berurutnya mempunyai penambahan yang tetap. Barisan aritmatika adalah barisan yang suku berurutnya memiliki penambahan yang tetap atau sama.
Misal barisan dan deret aritmatika bilangannya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Di sini terdapat bedanya 2, yaitu 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2, 10 ke 12 ditambah 2, dan 12 ke 14 ditambah 2. Jadi bedanya 2. Kalau barisan aritmatika bersifat penambahan, sedangkan barisan geometri tadi bersifat perkalian. Apakah selisih atau beda ini bisa minus? Tentu saja bisa. Misalnya bilangannya 9, bilangannya menurun 6, 3, 0, dan min 3. Tadi 9 ke 6 dikurang 3, 6 ke 3 dikurang 3, 3 ke 0 dikurang 3, dan 0 ke min 3 dikurang 3. Jadi bedanya yaitu 3 menurun. Jadi bedanya min 3 minus. Dalam barisan dan deret aritmatika ada rumus untuk mencari UN. UN itu sendiri yaitu suku terakhir. Rumusnya yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali beda. UN juga diartikan sebagai suku KN. Contoh pengaplikasiannya misalnya dari deret 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan titik-titik, yang ditanya yang U terakhir atau UN. Ini U1, 4 U2, 6 U3, 8 U4, 10 U5, dan 12 U6. Berarti UN-nya atau suku terakhirnya U7. Berarti U7, N-nya 7. A-nya U1 itu sama dengan A. A-nya 2 ditambah N-nya 7 dikurang 1, 6 dikali beda. Bedanya tadi 2 sama dengan 2 ditambah 12, 14 sama. Ada juga yang namanya SN. SN yaitu jumlah N suku pertama. SN jumlah N suku pertama. Maksudnya, misalnya ditanya dari soal berapakah jumlah 4 suku pertama, misalnya dari bilangan ini, dari deret bilangan 9630 min 3, 9630 dan min 3. Yang ditanya 4 suku pertama. 4 suku pertama berarti lambangkan dengan SN, karena 4 suku pertama berarti N-nya 4, A-nya 9. Oh iya, SN juga memiliki rumus yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Untuk SN ini memiliki dua rumus, yaitu rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN.
ditambah UN. Untuk soal yang ditanya tadi, S4 dari barisan 9630-3. Sebenarnya kalau bilangannya sedikit tidak perlu menggunakan rumus. Yang ditanya tadi 4 suku pertama. 4 suku pertama itu yang ini. Tinggal dijumlahkan. 9 ditambah 6 ditambah 3. Dapat hasilnya 18. Kalau kita menggunakan rumus, kita masukkan rumus yang nomor 2, N per 2 dikali A ditambah UN. N nya 4, berarti 4 per 2 dikali A nya 9 ditambah UN, suku terakhirnya min 3, oke, berarti UN nya bukan min 3 ya, berarti UN nya 0 karena 4 suku pertama, berarti suku terakhirnya yang 4, yang 0 ini. Jadi hasilnya 4 dibagi 2 dapat 2, 9 ditambah 0 dapat 9, dapat hasilnya 18, sama. Masuk kita ke contoh soal. Soal nomor 1, suku ketiga suatu deret aritmatika adalah 12 dan suku ke-8 adalah min 18. Tentukan suku pertama, suku ke-10 dan jumlah 10 suku. Oke. Diketahui tadi U3 suku ketiga sama dengan 12 dan suku ke-8 min 18. Untuk mencari suku N tadi rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita masukkan ke rumus A ditambah N nya 3 dikurang 1 dikali beda. B sama dengan 12. Ini A ditambah 7B dengan min 18. Kita cari menggunakan eliminasi. 2B dikurang 7B dapat min 5B. 12 dikurang min 18 jadi min dikali min hasilnya positif, jadi hasilnya jadi positif 30. B sama dengan min 6. Untuk mencari A ditambah 2B sama dengan 12. A ditambah 2 kali min 6 min 12 sama dengan 12. A sama dengan 12 ditambah 12 sama dengan 24. Setelah kita temukan A dan B, kita cari suku pertama. Karena suku pertama sudah diketahui, yaitu A, maka kita cari suku ke-10. U10 A ditambah N dikurang 1 dikali beda, rumusnya A nya 24 ditambah N nya 10 dikurang 1 9 dikali bedanya min 6. Jadi U10 24 ditambah 9 kali min 6 54 minus hasilnya yaitu min 30. U10 sudah kita temukan. Kita cari jumlah 10 suku, berarti S10. Rumusnya itu kita gunakan yang nomor 2, yaitu N per 2 dikali A ditambah UN. N per 2, N nya 10 bagi 2 dikali A nya 24 ditambah UN. UN nya udah dapat U10, karena yang ditanya 10 suku pertama, berarti UN nya U yang ke 10. U ke 10 tadi min 30. Jadi hasilnya 10 dibagi 2 5,
24 tambah min 30 dapat min 6. 5 kali min 6 sama dengan min 30. Oke, soal yang nomor 2. Barisan aritmatika dengan suku ke-5 sama dengan 8 dan suku ke-9 sama dengan 20. Yang ditanya suku ke-10. Caranya sama seperti yang soal nomor 1. U5 sama dengan 8. U9 sama dengan 20. Sama seperti tadi, masukkan rumus A ditambah N-nya 5 kurang 1, 4B sama dengan 8. A ditambah 8B sama dengan 20. Dengan cara eliminasi, 4 dikurang 8B min 4B, 8 dikurang 20 min 12. B sama dengan 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Setelah dapat beda, kita cari A-nya. A tambah 4B sama dengan 8. A ditambah 4 kali 3, 12 sama dengan 8. A sama dengan 8 dikurang 12. A sama dengan min 4. Setelah ditemukan A dengan B, kita cari suku ke-10, U10. U10, A tambah N dikurang 1 dikali beda, A-nya min 4 ditambah N dikurang 1, N-nya 10, 9 dikali 3. Min 4 ditambah 9 kali 3, 27, dapat hasilnya 23. Sebenarnya dari setelah kita menemukan beda, karena di sini diketahui U ke-10 20, bedanya kan 3. Berarti 20 ditambah 3, 23. Bisa juga seperti itu. Oke, soal yang nomor 3. Itu 3 ditambah 6 tambah 9 ditambah titik X sama dengan 165. Untuk soal yang seperti ini berarti diketahui A-nya sama dengan 3. Ini U1, 6, U2 atau suku kedua, dan suku ketiga 9. Dan suku UN-nya belum diketahui, dan 165 ini jumlah semua suku. Berarti SN. A-nya sama dengan 3, UN-nya belum diketahui. Bedanya 3 tambah 6 tambah 9. 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 9 ditambah 3. Berarti bedanya bisa kita dapatkan 3. SN 165. Yang ditanya X atau UN. Ya, seperti tadi, UN atau suku KN, rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Karena di sini setelah diketahui SN, maka kita menggunakan rumus SN. Kita gunakan rumus yang pertama. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Tuh SN-nya 165. N-nya belum diketahui per 2. A-nya 3, 2 kali 3 6 ditambah N kurang 1 dikali bedanya 3. Berarti 165 N per 2, 6 tambah ini dikali N kali 3, 3N dikurang 3. Ini bisa langsung 6 dikurang 3 dapat 3.
Jadi hasilnya 3N dikurang 3N. 6 kurang 3 berarti positif. 3N ditambah 3. 3N ditambah 3. 165 sama dengan N per 2 dikali 3N ditambah 3. Jika sudah seperti ini, kita langsung kali silang. 165 kali 2 berarti 330 sama dengan N dikali 3N ditambah 3. Kita kalikan 3N kuadrat ditambah 3N. Jadi 330 3N kuadrat ditambah 3N. Agar lebih mudah, kita sama-sama dibagi 3 saja. 330 dibagi 3 110. 3N kuadrat dibagi 3 N kuadrat, dan 3N dibagi 3 sama dengan N. Jika seperti ini, kita jadikan sama dengan 0, berarti N kuadrat ditambah N. Karena ini pindah posisi, jadi kurang 110 sama dengan 0. Ya, seperti ini kita carikan dengan cara faktor, berarti N ditambah 11 dikurang 10. Kita buktikan N kali N kuadrat, N kali min 10, min 10N ditambah 11N. 11 kali min 10 dikurang 110. Ini jumlah, dapat hasilnya N, berarti N kuadrat ditambah N kurang 110. Sama, dipas. N nya tambah 11 sama dengan 0, dan N dikurang 10 sama dengan 0. N nya sama dengan min 11, dan N nya di sini sama dengan 10. N yang min 11 ini tidak memiliki syarat. Yang memenuhi syarat itu N sama dengan 10. Setelah kita temukan, kita cari UN nya. UN nya tadi UN A nya 3 ditambah N nya tadi 10, berarti di sini jadi U10. 10 kurang 1 9 dikali beda 3. Di 3 ditambah 27 sama dengan 30. Oke. Soal yang keempat atau terakhir dari barisan deret aritmatika. Contoh soalnya, seorang ibu mempunyai 5 orang anak dan akan dibagikan uang jajan. Anak pertama mendapatkan Rp2.500 dan anak kelima mendapatkan Rp4.500 dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara berurutan tetap. Jumlah uang yang akan dibagikan adalah, berarti terdapat 5 suku, yaitu suku pertama anak pertama, suku kedua anak kedua, suku ketiga anak ketiga, suku keempat anak keempat, dan suku kelima anak kelima. Yang diketahui di sini yaitu suku pertama. Suku pertama yaitu 2.500. Suku kelima atau suku terakhir UN 4.500. Bedanya belum diketahui. Jumlah uang yang akan dibagikan adalah, berarti SN-nya. Berarti yang harus kita cari yaitu SN sama beda. Karena di sini sudah diketahui UN, maka kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. UN-nya 4.500 sama dengan A-nya 2.500 ditambah N-nya, kan UN-nya dari 5 suku, U terakhirnya U5, berarti N-nya 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali beda. Jadi 4.500
2500 ditambah 4B. Kita pindahkan posisi. 4500 dikurang 2500 karena dia pindah jadi negatif, sama dengan 4B. 4B sama dengan 2000. B sama dengan 2000 bagi 4, 500. Jadi beda atau selisih uang jajan yang didapatkan tiap anak yaitu Rp500. Setelah kita mendapatkan beda, maka kita mencari jumlah uang yang akan dibagikan atau SN. SN berarti karena terdapat 5 anak berarti 5 suku, berarti S5. N kita menggunakan rumus yang kedua, N per 2 dikali A ditambah UN. S5 berarti N nya 5 per 2 dikali A nya tadi 2500 ditambah UN nya tadi 4500. Jadi 5 per 2 dikali 7000. 7000 bagi 2 3500 kali 5 dapat hasilnya 17500. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah susunan bilangan terurutnya memiliki kelipatan bilangan yang tetap. Kelipatan bilangan yang tetap itu dinamakan dengan rasio. Jadi, barisan geometri adalah susunan bilangan terurutnya memiliki kelipatan yang tetap atau sama. Kelipatan yang tetap ini dinamakan dengan rasio. Rasio dilambangkan atau disimbolkan dengan R. Rumus dari rasio ini yaitu U2 per U1 atau U3 per U2, U4 per U3, dan seterusnya. Contoh barisan dan deret geometri. Contoh barisannya atau deretnya 1, 3, 9, 27. Kalau kita lihat 1 ke 3 ini kali 3. 3 ke 9 ini dikali 3 juga. 9 ke 27 dikali 3. Berarti untuk mengisi yang titik kosong ini dikali 3 juga. 27 kali 3 berarti 81. Dari deret geometri ini, coba kita tentukan rasionya. Rasionya 3. Jika kita menggunakan rumus yang ini, rumus rasio, berarti rasionya U2 per U1. Sedangkan U2-nya yaitu 3. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3, sama. Jika ditanya suku ke-6 dari deret geometri ini kan baru 5 suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6. 81. Jika ditanya suku ke-7, kita menggunakan rumus. Untuk mencari suku KN atau UN dalam barisan dan deret geometri, yaitu rumusnya UN sama dengan A dikali R dipangkat N dikurang 1.
Jika kita menggunakan rumus UN, berarti UN-nya 7 sama dengan A-nya yaitu di sini 1 dikali rasionya 3 dipangkatkan dengan 1 dikali 3 dipangkat N-nya 7 dikurang 1 pangkat 6. Jadi 1 kali 3 pangkat 6, 3 pangkat 6 berarti 6 kali 3 nya dikali, berarti 81 kali 3 243. Dalam barisan dan deret geometri terdapat SN atau jumlah semua suku-suku yang ada di barisan geometri. Rumusnya ada 2. Jika R atau rasionya kecil dari 1, maka kita menggunakan rumus A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Jika rasionya besar dari 1, maka kita menggunakan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jika dari barisan geometri ini ditanya jumlah 6 suku pertama, berarti S6 sama dengan rasionya 3, berarti rasionya besar dari 1. Berarti kita menggunakan rumus yang ini, A-nya 1 dikali rasionya 3 dipangkat dengan N 6 dikurang 1 per rasionya 3 dikurang 1 2. 3 pangkat 6 tadi 243, berarti 243 dikurang 1 242 dibagi 2 121. Oke, masuk ke contoh soal dari materi barisan dan deret geometri. A. 1 barisan geometri 1 3 9 27. Tentukan rasio suku ke-6 dan jumlah 6 suku pertama. Kita cari dulu rasio dari barisan geometri 1 3 9 27. Jika kita lihat dari barisannya 1 ke 3 ini dikali 3, 3 ke 9 juga dikali 3, 9 ke 27 juga dikali 3. Berarti siap ini juga dikali 3. Sama ya soalnya yang dibahas sebelumnya. Oke, kita buat soal yang baru. Oke, kita bikin soal yang baru 2 4 8 16 32. Oke, barisannya 2 4 8 16 dan 32. Perintah soalnya sama, tentukan rasio suku ke-6 dan jumlah 6 suku pertama. Kita cari rasio dulu. Rasio. Jika kita lihat barisannya 2 ke 4 ini dikali 2, 8 4 kali 2, 16 kali 2, 32 dikali 2. Jadi rasionya dapat 2.
Jika kita menggunakan rumus rasio yaitu U2 dibagi U1, U2-nya 4, U1-nya 1, 2. Berarti 4/2 sama dengan 2. Setelah dapat rasio, kita tentukan suku ke-6. U6. Untuk mencari suku ke-n atau ke suku ke-6 ini, kita menggunakan rumus A dikali R, N dikurang 1. U6 A-nya yaitu 2, rasionya 2, N-nya 6 dikurang 1, 5. Jadi 2 dikali 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, 32. Hasilnya 64. Setelah dapat U6, kita cari jumlah 6 suku pertama, berarti yang ditanya SN, S6. Karena rasionya besar dari 1, kita menggunakan rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. S6 sama dengan hanya 2 dikali rasionya 2 dipangkat N6 dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Rasionya 2 dikurang 1. Berarti sama dengan 1. Ini jumlahkan ini aja lagi, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 32, berarti 64 dikurang 1, 63. 2 kali 63, 126. Ya, 126. Soal yang nomor 2. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 6 cm dan panjang potongan tali terpanjang 96 cm, maka panjang tali semula adalah, berarti yang diketahui seutas tali berarti terdapat 5 suku. Panjang tali terpendek berarti A-nya 6 cm. Potongan tali terpanjang berarti UN-nya 96 cm. Karena terdapat 5 suku berarti N-nya yang di sini itu 5. Untuk yang ditanya berarti rasio sama SN. Untuk mencari rasio kita gunakan UN ini U5 berarti sama dengan 96 cm. Kita masukkan rumus UN-nya A R N kurang 1. Berarti A-nya 6, rasionya belum diketahui. R, N-nya 5 dikurang 1, 4. Oke, 6R4 sama dengan 96 cm. R4 berarti R4 sama dengan 96 dibagi 6, 16 cm. Oke, kita langsung menerangkan cm-nya. Sementara kita hilangkan, berarti agar hasilnya sama, berarti yang 16 ini harus dijadikan bilangan berpangkat juga. Berapa yang hasilnya 16 sama dipangkatkan berapa yang hasilnya 16 dipangkatkan 4 berapa? 1 enggak 2 pangkat 4 hasilnya 16, berarti rasionya 2. Setelah kita menemukan rasionya 2, maka kita mencari SN. Untuk SN, karena rasionya 2 berarti besar dari 1, kita menggunakan rumus itu A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 SN. Karena terdapat 5 suku berarti yang ditanya S5. A nya yaitu 6 dikali R nya 2 dipangkat 5 kurang 1 dibagi
rasionya 2 berarti bagi 1. 6 2 pangkat 5 32 31. Berarti 6 kali 31 186 hasilnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke poin yang B, yaitu tentang bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Bunga. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Jadi bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Di sini kita akan membahas tentang bunga sederhana dan bunga majemuk. Poin yang nomor satunya, pengertian bunga sederhana. Bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi modal atau dalam artian besarnya modal tetap dan tidak berubah. Dalam bunga sederhana kita akan mengenal yaitu yang namanya suku bunga. Saya berkuliah di STIE KBP Padang dengan jurusan akuntansi. Suku bunga adalah bunga suatu pinjaman atau simpanan. Tiga materi yang akan saya gunakan Suatu simpanan atau pinjaman yang dinyatakan dengan persen. Baiklah, materi yang pertama Dengan yaitu persen. Rumus dari suku bunga yaitu suku bunga saya berkuliah di STI bahan UTS saya, yaitu bunga dibagi pinjaman yang kedua mula-mula atau awal dikali 100%. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Future value. Kita coba satu contoh soal. Value dengan bunga sederhana dan bunga majemuk. Contoh soal misalnya besar bunga yang diperoleh soalnya uang sebesar
uang sebesar 3 juta rupiah disimpan di bank dengan suku bunga 10% per tahun. Yang kita cari besarnya bunga pada akhir periode. Sebenarnya untuk mencari bunga per tahun dengan konsep bunga sederhana tidak perlu menggunakan rumus. Jika kita ingin mencari bunga, cukup kalikan simpanan awal yaitu sebesar 3 juta dikali bunganya 10%, 300.000. Bunga yang diperoleh per tahun. Jika ingin menentukan nilai akhir modal, cukup ditambahkan 3 juta dengan 300.000. Sama dengan 3.300.000. Kita menggunakan rumus agar kita mudah mengingat. Oke, berdasarkan soal di atas dapat kita simpulkan rumus untuk mencari bunga dan future value-nya. Kita bikin rumus untuk mencari bunga. Bunga dilambangkan dengan I, P dikali I dikali N. Keterangan dari rumus tersebut, I sama dengan suku bunga, P sama dengan pinjaman atau investasi atau simpanan, dan N adalah periode atau waktu atau lamanya pinjaman atau jumlah tahun. Untuk Fn yaitu jumlah pinjaman di akhir tahun. Kn. Fn ini sama juga artinya dengan future value. Yang kedua yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk ini berbeda dengan bunga sederhana. Letak perbedaannya yaitu jika bunga sederhana dihitung berdasarkan modal yang sama setiap tahunnya atau periodenya, sedangkan untuk bunga majemuk ini bunganya dihitung berbeda setiap periode atau tahunnya. Bunga majemuk bisa juga disebut dengan bunga yang berbunga, dalam artian misal bunga tahun pertama kita bungakan untuk mendapatkan bunga yang kedua. Misalnya bunga tahun pertama 12.000 kita peroleh. Lalu yang 12.000 ini kita bungakan lagi, misalnya bunganya 10%. Berarti 12.000 ini kita kalikan 10%. Maka kita akan memperoleh nilai yaitu 1.200. Nah, untuk mendapatkan bunga majemuk pada periode atau tahun kedua, ini tahun pertama misalkan,
di tahun kedua, maka yang 1.200 yang bunga ini yang kita peroleh dari bunga tahun pertama ini kita jumlahkan dengan 12.000 ditambah 1.200. Jadi bunga majemuk yang diperoleh pada tahun kedua yaitu 13.200. Itulah maksudnya dari bunga yang berbunga. Untuk bisa lebih paham, kita kerjakan contoh yang di sini. Ini ada contoh soal Julia menyimpan uang di bank sebesar 200.000. Tingkat bunga per tahun 12%. Tentukan nilai total simpanan selama 2 tahun. Yang diketahui di sini P pinjam yaitu 200.000. I-nya 12%. Present value atau nilai sekarang. Tingkat bunga 12% per tahun, I interest 12%. Tentukan nilai total simpanan selama 2 tahun. N-nya atau periodenya 2 tahun. Simpanan selama 2 tahun berarti yang ditanya future value. PV 2 tahun. Oke, kita gunakan dua konsep dalam mengerjakan soal ini. Konsep yang pertama kita gunakan bunga sederhana. Untuk bunga sederhana kita cari I-nya dulu. I tadi rumusnya P dikali I dikali N. Sini P-nya 200.000 dikali bunganya 12% dikali N-nya 2 tahun. Jika kita cari kan kita peroleh hasilnya 200.000 dikali 12. 2 kali 2 24. 24.000 dikali 2 48.000. Ini bunga yang kita dapatkan selama 2 tahun. Berarti selama 1 tahun itu 24.000. Untuk memperoleh nilai simpanan selama 2 tahun atau disimpulkan dengan VV2, future value atau nilai akhir tahun kedua, itu kita tambahkan 200.000 ditambah 48.000. 248.000. Ini untuk bunga sederhana. Jika bunga majemuk akan berbeda. Bunga majemuk kita menggunakan rumus yang seperti tadi. 0, ini PV-nya 200.000 tahun pertama dan tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama kita mendapatkan bunga 24.000. Untuk memperoleh bunga pada tahun kedua, bunga yang kita peroleh tahun pertama ini kita bungakan lagi 24.000 dikali 12%. Jika kita cari akan kita peroleh hasilnya 2.880 rupiah. Untuk memperoleh bunga pada tahun kedua 24.000 ini kita jumlahkan dengan 2.880. Jadi hasilnya bunga yang diperoleh tahun kedua yaitu 26.880 rupiah. Itulah perbedaan antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Pada bunga majemuk, untuk menentukan future value atau nilai akhir pada tahun kedua, future value pada akhir tahun kedua, berarti
Kita jumlahkan semua bunga yang kita peroleh selama 2 tahun ini, yaitu 24.000 ditambah 26.880. Ini 50.880. Kita jumlahkan 200.000 ditambah 50.880. Hasilnya 250.880 rupiah. Baik, kita lanjutkan ke poin yang nomor 3, yaitu present value dengan bunga sederhana dan bunga majemuk. Oke, kita telah mengetahui apa itu bunga sederhana dan bunga majemuk. Untuk poin yang nomor 3 ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Perbedaannya terletak yaitu di present value. Untuk poin yang B, kita mencari future value atau nilai akhir, sedangkan di poin C kita menentukan atau mencari present value atau nilai awal. Agar kita bisa paham, kita masuk saja ke contoh. Baik, untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui yaitu tingkat bunga 10% per tahun, lalu N-nya 3 tahun, nilai uangnya menjadi 30 juta. Berarti di sini yang diketahui future value atau nilai akhir tahun ketiga 30 juta. Kita masukin aja rumus untuk mencari future value tadi, itu PV3 nya PV dikali 1 ditambah I dikali N. Oke, karena di sini sudah diketahui future value-nya 30 juta, PV-nya belum diketahui, 1 ditambah I-nya 10%, dikali N-nya 3. PV 1 ditambah 10, 0,1 dikali 3, 0,3, 0,3, 1,3. Berarti PV kali 1,3, 30 juta. PV nya berarti 30 juta bagi 1,3, dapat hasilnya 23 juta 076.923 rupiah. Oke, berkoma-koma ya. Ini jika kita menggunakan konsep bunga sederhana. Untuk konsep bunga majemuknya, berarti kita menggunakan rumus untuk mencari PV-nya. Ini PV. Future value 3 PV dikali 1 tambah I dipangkat dengan N. Ini rumus untuk mencari jika kita menggunakan konsep bunga majemuk. Jadi 30 juta sama dengan PV 1 ditambah 10% dipangkatkan dengan N. Kita masukin 30 juta PV 1 tambah 10% artinya 1 tambah 0,1, berarti 1,1 dipangkatkan dengan N-nya 3 tahun, dipangkatkan dengan 3. Jika kita pangkatkan dengan 3, maka kita akan memperoleh hasil PV 1,1 dipangkatkan 3, 1,331. Ini VV-nya
atau future value-nya 30 juta. Future value-nya 30 juta. Berarti PV atau present value-nya 30 juta. Kita bagi dengan 1,331. Jika menggunakan kalkulator, maka kita akan menemukan hasilnya yaitu 22.539.444 rupiah, Itu hasilnya. Terdapat perbedaan antara hasil antara bunga sederhana present value-nya nilai awal dengan menggunakan konsep bunga majemuk. Jika di konsep bunga sederhana nilai present value-nya 23.76.923 rupiah 0,077, maka di konsep bunga majemuk diperoleh present value-nya 22.539.444 rupiah, 0,027. Oke, baik, sekian pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.